Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 1096, saya didampingi oleh Pendeta Alvin. Mari kita mulai. Dari seorang usia 43 tahun tinggal di Sulawesi Utara. Shalom Pak, saya mau ceritakan persoalan yang saya hadapi saat ini. Saya punya anak angkat perempuan, saya ambil anak ini dari umur 1 minggu dan sekarang sudah berumur 15 tahun. Dia baru tamat SMP dan saya mau melanjutkannya ke SMA. Tapi karena satu persoalan, dia sudah tidak pulang-pulang ke rumah, sudah hampir 1 bulan. Kalau saya teringat anak ini, saya selalu menangis. Apakah yang harus saya lakukan saat ini agar saya dapat melupakannya? Ini NN usia 43 tahun, Sulawesi Utara, kelihatannya wanita ini ya. Iya, mungkin. Yang pertama saya beberapa kali mengemukakan, jangan mengambil anak angkat jika Tuhan tidak menyuruh. Biasanya orang yang ngotot punya anak, lalu mengambil anak sebagai anak angkat, kecintaannya kepada anak itu, dia memberhalakan anak itu. Kita tidak tahu anak itu anak siapa, bagaimana gennya. Ya, kecuali keluarga dekat. Keluarga dekat pun kita tidak tahu gen dari pasangan yang dari luar keluarga. Misalnya seorang punya adik perempuan menikah dengan pria, kita tidak tahu gen pria itu. Ini harus diperhatikan oleh semua ya pecinta Abam. Jangan mengambil anak angkat jika Tuhan tidak perintahkan. Nah, ini sudah terjadi, jadi kita sudah tidak perlu menyesali apa yang terjadi. Anak ini tidak pulang-pulang ke rumah dan kelihatannya ibu ini tidak tahu ya Iya, kemana perginya. iya. Ibu jangan memberhalakan anak. Ingat, ibu datang ke dunia ini sendiri dan pulang sendiri. Jadi lupakan. Kok tidak bisa doa? Doa pagi bersama saya, lalu ikuti pemberitaan firman Tuhan, doa puasa. Jadikan Tuhan tujuan hidupmu, langit baru, bumi baru, tujuan hidupmu. Hidup kita itu singkat, ya, dan tragis. Tidak ada yang kita harapkan dari dunia ini, tidak ada kebahagiaan dari dunia ini. Ibu ini pasti usianya sudah 40 sampai 50 tahun kira-kira. Iya, Ya. 43. Apa? 43 tahun. Oh ya, 43. Sorry. Oke, itu saja jawaban saya. Ingat, kamu berhalakan anak ini tidak menjadi baik. Lalu yang terakhir, kamu tidak mendidik dia dengan baik. Sebenarnya apapun dan bagaimanapun gennya, kalau orang tua angkatnya rohani sekali, pasti dia terarahkan ke Tuhan. Rupanya ini tidak. Kamu gagal mendidik dia. Tapi sekali lagi sudah terjadi, sekarang kita mencari Tuhan saja. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 28 tahun, duda cerai hidup tinggal di Yogyakarta, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya Kristen, dulu pernah memiliki istri beda agama, Islam. Islam, lalu saya diceraikan istri saya yang beragama itu. Saya tidak menceraikan, tapi istri saya yang menceraikan saya. Kemudian dia menikah lagi. Sekarang saya memiliki kekasih. Baik saya maupun kekasih saya benar-benar berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi orang tua kekasih saya tidak setuju sama saya karena orang tuanya memegang teguh keyakinan tidak ada perceraian dalam Alkitab dan dianggap berzina jika menikah lagi. Orang tuanya takut jika pernikahannya tidak diberkati Tuhan. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara saya untuk meyakinkan orang tuanya? Lalu jika masuk ke dalam ranah teologi, apa yang harus saya katakan? Karena orang tuanya ini adalah salah satu pendeta aliran Protestan yang masih menganggap bahwa kalau menikah lagi pokoknya zina.
Sekalipun saya tadinya menikah secara agama lain, secara muslim dan diceraikan istri saya. Nah, cara meyakinkannya bagaimana ya Pak ke orang tua kekasih saya ini? Kalau dia pendeta itu susah diyakinkan. Ya. Tetapi yang penting begini. Kamu menikah lagi menurut saya tidak salah. Jika itu kehendak Tuhan. Ya. Tuhan bisa mengampuni kesalahan kita, melupakan dosa-dosa kita, dan memberikan pemutihan atas kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Ya, kamu dulu sudah salah. Tetapi sifat kecerobohanmu itu belum lenyap. Kamu masih bisa melakukan kecerobohan yang lain. Itu yang mestinya kamu perhatikan. Jangan sampai kau menikah dengan anak pendeta ini, lalu kamu masih ceroboh. Ceroboh dalam bisnis, ceroboh dalam pekerjaan, ceroboh dalam mengambil keputusan. Mungkin juga bisa jatuh lagi dalam dosa zina. Jadi sekarang yang kamu lakukan adalah kamu mencari Tuhan. Ya, kamu ikut doa pagi bersama saya jam 5 WIB. Ikuti True.id, kamu bertumbuh dalam Tuhan. Itu dulu. Jangan maksa menikah dengan anak pendeta ini. Ya. Minta petunjuk Tuhan, apakah engkau diperkenan menikah dan menikah dengan siapa. Sementara itu hubunganmu dengan wanita ini juga tidak perlu harus diputus. Sambil menunggu keterbukaan hati orang tuanya yang adalah pendeta gereja Protestan. Ini tidak mudah. Kalau dia pendeta tidak mudah. Mestinya dia memberi keseizin. Mestinya dia mengerti bahwa kamu di pihak tidak salah dan kamu berhak menikah lagi jika itu dikehendaki Tuhan. Tapi mungkin ada alasan lain. Mengapa dia melarang istrinya, anak gadisnya menikah dengan kamu untuk jadi istrimu? Mungkin ada alasan lain. Alasan ekonomi, alasan latar belakang yang bisa memalukan. Ya kan? Iya. Kok anak pendeta kawin sama duda misalnya. Jadi masalah doktrin, masalah pandangan mungkin bukan hal utama, tapi bisa jadi alasan untuk pendeta ini. Lalu bagaimana? Minta biar Tuhan yang membukakan. Itu dulu. Membukakan hatinya dia. Oke, saya kira cukup itu. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 60 tahun sudah menikah, memiliki 6 anak tinggal di Sumatera Utara, jemaat gereja Protestan. Shalom Pendeta Erastus, saya punya beban yang berat. Anak kami yang paling besar usia 35 tahun dan sudah menikah. Sejak kuliah tahun 2008, dia sudah terikat dengan judi online. Tahun 2012, dia sudah mendapat pekerjaan, tapi selalu minta uang dengan alasan ada masalah dalam pekerjaannya. Di tahun 2017, dia minta puluhan juta hingga saya meminjam ke bank dengan jaminan SK atau surat keputusan. Tahun 2018, dia minta lagi ratusan juta dan hutangnya ada di mana-mana. Stop. Ini kesalahan sangat fatal. Kalau anak atau siapapun, bahkan suami, melakukan judi online sampai banyak hutang, tidak boleh dibantu. Memang ini tidak mutlak ya. Tetapi biasanya tidak boleh dibantu. Judi online atau pinjol. Itu kalau saya sudah tidak mau bantu. Dulu saya masih membantu. Tapi ternyata yang dibantu tidak pernah jadi baik. Kalau ini anak, biar dia malu. Kalau harus masuk penjara, relakan. Dia tambah baik. Oke, teruskan. Saya bawa dia ke rumah pendeta karismatik untuk didoakan. Di sana dia mengaku semua perbuatannya dan berjanji berhenti dan bertobat. Kami pun menjual tanah warisan untuk menutupi sebagian hutangnya dan sampai sekarang belum lunas. Mestinya kamu tidak mudah percaya. Ibu ini sayang sekali dengan anak, sampai seperti memberhalakan tanpa dia sadar.
ibu ini baik sebenarnya, tapi tidak berhikmat dan tidak tanya Roh Kudus. Terus, Harapan kami dia sudah berhenti judi online, tetapi ternyata tidak. ya kan, ini masalahnya. Terus, Sekarang uang istrinya, celengan anaknya, perhiasan istrinya, ATM, kartu kredit pesangon istrinya dihabiskan. saya beritahu ya, ibu yang merusak anak ini. Ibu yang merusak anak ini. Terus, Sementara rumah yang mereka tempati masih kredit, yang selama 7 tahun ini saya yang bayar dan cicilannya 8 tahun lagi. ibu jangan bayar, rumah itu dijual untuk membayar utang-utang yang ada. Dia tidak boleh punya rumah. Biar dia tahu bagaimana penderitaan orang tidak punya uang, tidak punya uang, tidak punya rumah. Ibu kalau masih nolong lagi, ibu merusak. Ibu nanti mati dalam keadaan kecewa. Matinya mendelik ibu, betul? Mendelik itu apa itu? Terbuka matanya. Iya, mendelik ibu. Ibu salah. Terus, Setelah kejadian ini, cicilan rumah saya stop, nomor Betul. handphonenya saya blokir. betul, dah. Sejak tahun 2017, setelah kejadian besar itu, saya rutin mendoakan dan sungguh-sungguh terus membawa dia dalam doa saya, supaya dia dijamah dan diubahkan Masih Tuhan. bisa diubahkan Tuhan walaupun ini sulit ya. Ini sudah 35 tahun anaknya kan. Iya, Terus, Pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah anak saya ini sudah dikuasai setan? 100% ya dikuasai setan. Karena pernah dia bilang ada bisikan setan sama dia untuk melakukan judi ini. Tidak peduli mau habis apa. Ya itu bisikan sebenarnya dari dirinya sendiri. Kalau dia berkata tidak ya bisa mestinya. Apakah percuma yang selalu saya bawa dalam doa? Tidak percuma, doa itu tidak percuma. Terus Sementara dia tidak mau melepaskan kejahatannya karena anak saya lebih sayang dengan dosa. ya tunggu dia dihajar Tuhan. Terus Terima kasih Pak atas jawaban Bapak. Mohon tumpangan doanya Pak buat anak kami. ya Tuhan tolong wanita ini. Tragis. Ya doakan saja, jangan dibantu lagi. Ya, ini pelajaran untuk pecinta Abam yang lain, ya. Jangan lakukan kesalahan seperti ibu ini. Membantu anak orang yang kena judi online, ya. Judi online. Kalau dia mau masuk penjara, biar dia masuk penjara. Biar dia malu-malu. Menurut saya, ibu ini terlalu memanjakan anak dan merusak anak. Mungkin ibu ini berkata, ya siapa toh Pak yang tega lihat anak masuk penjara, anak malu. Loh, sekarang ibu malu, tidak mau anak masuk penjara misalnya. Tapi anak rusak seperti ini masuk neraka loh. Lebih mengerikan masuk neraka. Oke. Iya. Berikutnya dari seorang wanita usia 28 tahun sudah menikah dan tinggal di Banten. Shalom, izin memberi masukan dan kiranya Bapak Eras berkenan. Jika bisa pada saat doa pagi Bapak mengadakan doa pelepasan juga buat kami pengikut doa pagi. Seperti pada saat doa pagi tanggal 6 Juni 2024, Bapak Eras mendoakan dan mengusir kuasa kegelapan untuk rumah-rumah di mana kami pengikut doa pagi tinggali. Oke. Terima kasih, Elohim Yahweh Ya, memberkati. Oke. Cuman harus saya beritahu bahwa saya doa untuk pengusiran setan, orang sakit, orang yang punya masalah ekonomi, itu saya menunggu pimpinan Roh Kudus. Ya. Tapi terima kasih untuk usulan ini, saya memperhatikannya. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 26 tahun belum menikah tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak Eras, saya mulai berhubungan dengan pacar saya yang sebelumnya hidup di luar Tuhan. Dia sempat hidup dalam dosa bersama kekasihnya yang lama dan berakhir memiliki seorang anak. Sebelum mereka tahu akan kehamilan ini, pacar saya sempat meminta untuk memutuskan hubungan karena dilihat hubungan ini tidak baik. Namun pihak wanita tetap memaksa untuk melanjutkan dengan cara menggoda. Pacar saya waktu itu belum siap membangun rumah tangga. Namun dengan paksaan dari keluarga pihak perempuan, mereka dinikahkan paksa secara adat. Adat salah satu suku di Kalimantan. Terus Awalnya pacar saya ini mencoba kembali bersama wanita ini dengan harapan dirinya akan iba terhadap anak mereka. Namun semakin mengenal sifat wanita ini, ia membulatkan tekad untuk berpisah karena tidak adanya lagi rasa cinta atau sayang. Yang ada hanyalah saling menyakiti.
Mereka pun akhirnya berpisah secara adat dan pacar saya membayar biaya untuk membesarkan anak ini. Pacar saya ini tidak menutupi masa lalunya dan di awal mengenal, dia sudah menceritakan segalanya. Saya pun sudah pernah chat dengan mantan istrinya untuk menutup buku dan agar dia tahu keberadaan saya. Pacar saya dibesarkan di sekolah Katolik dan orang tua pacar saya ateis yang kadang-kadang pergi ke kuburan untuk melakukan Sembahyang sembahyang. adat Ya. suku juga gitu. Hubungannya dan orang tuanya tidak bisa dibilang hangat. Namun ketika saya bawa ke Rehoboth untuk mendengarkan Om Eras, dia mulai menjadi haus akan kebenaran dan kemarin saja dia dibaptis di Rehoboth. Selama kami menjalani hubungan tidak berhenti kami membaca Alkitab setiap hari dan karena banyak penolakan dari sisi keluarga saya penolakan dari sisi keluarga, saya pun terdorong untuk mencari suara Tuhan. Kami berdua bersama-sama bertumbuh dan merasa bahwa Tuhan bekerja sangat luar biasa lewat hubungan yang sulit ini. Saya bukanlah tipe wanita yang keras kepala maupun mengharuskan diri untuk menikah. Ibu saya takut bahwa gereja tidak akan memberkati hubungan seperti ini. Saya paham betul ketakutan keluarga saya, namun di hati saya selalu merasa masih banyak yang mau Tuhan kerjakan dalam hubungan ini. Salah satunya mengajari pacar saya cara mencintai dengan benar, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan dan bahwa Tuhan tidak fokus kepada masa lalu, namun masa depan kita. Setiap hari saya minta Tuhan untuk menunjukkan kehendak-Nya. Saya tidak mau mengakhiri hubungan karena orang-orang sekeliling saya tidak bisa mengampuni masa lalunya, karena saya tahu Tuhan bisa. Saya juga sudah berdoa kalau Tuhan tidak berkehendak agar kami mulai kehilangan rasa cinta satu dengan yang lain. Ini yang nggak bisa. Rasa cinta itu kamu yang menghilangkan, bukan Tuhan yang maksa untuk intervensi. Karena Tuhan memberi manusia itu kehendak bebas atau kedaulatan. Oke? Kamu jangan harap Tuhan masuk hatimu lalu kamu tiba-tiba jadi muak lihat dia. Nggak bisa. Kamu harus pakai pikiran yang normal. Seperti misalnya orang suka minum manis, dia kena diabetes. Bagaimana Tuhan membuat dia muak lihat minuman manis? Nggak bisa. Bangun dulu berpikir bahwa dia orang yang kena diabetes tidak boleh minum minuman atau makan yang berkadar gula tinggi, glukoten ya, gluten yang tinggi. Pakai dulu baru bisa muak. Jadi di pikiran non logika baru muak. Seperti tadi itu, udah tahu kena diabetes, lihat makanan yang punya kadar gluten tinggi harus dibuang makanan itu. Tapi masalahnya sejak dibacakan saya sudah tahu kamu sudah menaruh hati kamu. Kau labuhkan hatimu pada pria ini. Kamu tidak pakai pikiran atau akal dengan sehat. Tapi kamu sudah terlanjur jatuh cinta hari ini. Dan kamu sudah maksa untuk menikah sebenarnya. Jadi kalau kau berkata sebenarnya saya mau menikah mau tidak ya nggak apa-apa. Oh enggak, kamu sudah jatuh cinta. Hatimu sudah kuat tertaruh ke dia. Nah. Terus. Di lain sisi, saya juga merasa bahwa misi ini dikhususkan untuk saya karena cara pandang dan karakter saya yang berbeda dari keluarga saya. Ada rasa takut bahwa saya akan mengecewakan Tuhan apabila saya meninggalkan pacar saya ini. Belum tentu. Yang kecewa itu kamu, bukan Tuhan. Belum tentu Tuhan yang kecewa, nak. Tapi saya tidak suruh kamu meninggalkan dia ya. Cuman di dalam hati saya, dari teropongan saya, kamu belum tanya Tuhan ketika bertemu dengan pria ini. Kamu belum tanya Tuhan sebelum kamu menaruh hati. Terus? Karena tidak ada lagi orang-orang di sekelilingnya yang bisa mendorong dia berjalan dengan Tuhan. Saya tidak masalah menjadi omongan orang selama jiwa ini dan keluarganya bisa diselamatkan. Pertanyaan saya, bagaimana saya tahu kehendak Tuhan secara yakin, Pak? Saya mulai puasa, saya berdoa, saya datang ke ibadah minggu dan suara kebenaran, saya benar-benar mencari Tuhan. Apalagi yang harus saya lakukan, Pak? Kamu sudah melakukan apa yang baik dan teruskan, kau akan mendengar suara Tuhan.
Tuhan akan memberi petunjuk. Ya, yang saya ingatkan yang pertama, masalah ikatan secara hukum. Ya. Apakah hubungan kamu dengan, maksud saya hubungan pacar kamu ini dengan wanita yang pernah dengannya dia punya anak itu sah atau resmi secara hukum, atau sudah putus secara hukum. Ya, memang perkawinan sah jika gereja yang mensahkan. Kalau dia tidak pernah melakukan pemberkatan nikah, mungkin urusannya beda. Walaupun tidak tercatat di catatan sipil. Ini menjadi masalah penting yang harus dipahami. Yang kedua, rasanya pacar kamu memang berusaha mau jadi orang baik. Tetapi kehidupannya yang lama, hidup bersama wanita sampai punya anak, ini kecerobohan. Ya. Sifat karakter seperti ini tidak mudah hilang. Ya boleh menjadi Kristen sekarang, dibaptis, tetapi dasar atau basic karakternya tidak mudah hilang. Dia harus bertumbuh terus sampai menjadi dewasa. Jika tidak, maka kalau ada rangsang atau kejadian tertentu yang membuat dia labil, tidak stabil, dia bisa melakukan kesalahan yang sama. Tapi mudah-mudahan itu tidak. Mudah-mudahan tidak. Yang sekarang kamu lakukan sudah benar. Bertanya Tuhan dulu. Jangan lanjutkan hubungan ini, tapi juga jangan putuskan. Minta pimpinan Tuhan. Ya, itu. Saya kira itu saja. Karena ini menentukan nasibmu di hari esok. Ya, kamu wanita baik, kamu mau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kamu membutuhkan seorang pria yang mendampingi kamu dan kamu terlanjur menaruh hati kepada pria ini. Ini jadi masalah. Tuhan kiranya menolong kamu, apalagi kamu ini anggota gereja di mana saya menjadi gembala senior. Tentu kami ingin mengawal kamu. Jika membutuhkan pendampingan, kamu bisa mengirimkan lagi WhatsApp ke kami. Kami mendampingi kamu supaya kamu tidak mengambil keputusan yang salah, yang kamu akan sesali panjang seumur hidupmu. Ya, perkataan-perkataan saya ini punya arti, Pak. Kamu harus menangkap. Bukan hanya apa yang terdengar di telinga, tapi apa yang dibalik ucapan saya ini. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 59 tahun, janda cerai mati, memiliki satu anak, tinggal di Kalimantan Barat, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya kalau ke Jakarta juga mengikuti ibadah di GSKI. Saya mengalami kebas di kepala kiri dan setelah pemeriksaan ada penyumbatan. Dokter hanya memberi obat vitamin saraf dan obat kolesterol. Saya sudah minum obat selama 3 bulan sampai sekarang karena dokter menyarankan agar obatnya harus terus diminum. Saya juga mengalami sakit di bagian mata kiri saya dan dokter berkata bahwa adanya macular hole, yaitu kondisi mata langka yang dapat mengaburkan penglihatan sentral, yang harus dioperasi supaya retinanya tidak lepas. Akhirnya saya diperiksa, ternyata saya juga memiliki katarak dan dokter menyarankan agar kataraknya dioperasi dulu. Setelah itu baru operasi untuk macular hole. Saya terus berdoa agar macular hole tertutup dan mata saya tidak dioperasi. Tapi tetap ada setiap periksa ke dokter, akhirnya dioperasi. Setelah operasi macular hole, mata saya tetap buram dan dokter bilang tidak bisa sempurna seperti semula. Sekarang hanya 10%. Saya minta tolong Pak doakan saya agar kepala saya bisa sembuh dan mata saya terang lagi. Karena saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Saya sudah operasi payudara sebelah kiri dengan stadium 2. Mengapa semua harus saya alami? Saya lihat dari foto nih ya. Iya. Kau punya foto di sini. Kamu
tidak mudah diatur orang. Ya. Kamu orang yang tidak bisa diatur dengan mudah. Tetapi kamu harus bisa diatur oleh Tuhan dengan mudah. Keadaan ini mengajari kamu untuk pasrah. Jangan mimpi dunia ini bisa dijadikan firdaus. Dengan keadaanmu seperti ini, kamu pasti dibawa Tuhan atau dikehendaki untuk kembali untuk ke langit baru, bumi baru. Usiamu sudah hampir 60 tahun, untung sudah tua. Jadi sekarang yang kamu lakukan adalah bagaimana kamu fokus ke langit baru, bumi baru. Hidup dalam kesucian. Tidak sulit kamu sembuh. Tapi kalau kamu sembuh tapi jiwamu tidak sembuh, percuma. Matamu melihat, mata jasmanimu, mata rohanimu masih buta, percuma. Ya. Peredaran darahmu, saraf-sarafmu sehat tapi saraf rohanimu mampet, percuma. Jadi sekarang yang kamu lakukan mencari Tuhan. Ya. Lalu selain itu nanti akan dihubungi. Ada hal yang saya bisa sampaikan tapi tidak melalui ruang terbuka ini, ya. Oke. Saya kira cukup itu. Tuhan berkati. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 28 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, jemaat karismatik. Shalom Pak Pendeta, saya ada pertanyaan. Tadi malam saya tidak sengaja melihat postingan akun 18 plus di pencarian Instagram saya. Dari postingan itu saya melihat kepala departemen musik di gereja kami ternyata mengikuti akun tersebut. Iseng-iseng saya pun melihat akun-akun yang diikuti oleh dia dan ternyata dia mengikuti banyak sekali akun Instagram yang berisi foto dan video yang wanita yang tidak pantas. Telanjang ya. Saya sangat kaget dan kecewa karena abang ketua departemen musik tersebut sehari-hari nampak sangat sopan dan religius. Dia juga mengasuh ibadah muda-mudi di gereja kami. Intinya dia salah satu muda-mudi yang aktif melayani di gereja bahkan sejak dia masih sekolah. Dia baru saja menikah tahun lalu dengan salah satu worship leader di gereja kami dan anak pertama mereka baru saja lahir. Yang saya pertanyakan, seburuk inikah dunia saat ini? Orang yang aktif melayani hampir dan setiap hari selalu terlihat di gereja maupun kelompok sel, ternyata hobi melihat bahkan mengikuti akun berkonten 18+. Jemaat yang melihat dia mengikuti akun-akun tersebut seperti saya, pasti heran bahkan kecewa. Bagaimana saya harus bersikap terhadap dia? Rasanya saya akan sulit untuk bersikap biasa-biasa saja saat bertemu dia di gereja hari Minggu nanti. Terus terang, saya baru kali ini tahu yang namanya 18+. Saya tidak tahu. Waktu dia bilang 18+ itu, apa sih gitu? Saya baru tahu. Dengan saya tahu ini bukan berarti lalu saya akan membuka nanti. Saya seringkali berkhutbah, jangan lihat apa yang tidak pantas. Bahkan yang biasa saja, tapi kalau itu tidak pantas, jangan dibuka, apalagi 18+. Ada nggak yang 19+ lebih lagi ya? Yang pertama yang kamu harus lakukan, kamu harus beritahu dia. Sekarang juga. Mungkin nanti harus diberitahu cepat supaya dia mendelete itu. Mungkin dia tidak tahu kalau apa yang dilakukan itu dilihat orang. Yang kedua, kamu harus menerima bahwa dari aspek positif orang ada negatifnya. Jangan terus kamu mengatakan dia jahat sekali. Mungkin dia juga berjuang untuk bisa hidup suci, tapi keinginan dagingnya tidak sanggup dia kuasai. Bisa. Jadi kamu jangan menganggap ini sudah fatal, dia rusak sama sekali. Belum tentu. Nggak boleh begitu kamu. Ya. Kamu harus membantu melindungi dia. Dia masih bisa jadi baik. Ibarat orang makan ya, di piring ada kerikil lalu kamu buang seluruh nasi. Kan tidak.
Apalagi manusia yang bisa punya kelemahan, kekurangan. Kamu tidak tahu masalah pribadinya. Apakah dia bahagia dengan pernikahannya? Bagaimana latar belakang masa lalunya? Bagaimana dia berjuang untuk mengendalikan libido atau nafsu seksnya? Itu tidak mudah. Mungkin dia sekarang melihat gambar-gambar porno, tapi dia tidak pernah ke tempat pelacuran misalnya. Ada orang yang tidak melihat gambar porno langsung ke pelacuran, lebih jahat. Saya bukan membela ketua departemen musik ini. Beri dia kesempatan berubah dan dia bisa menjadi lebih baik. Ya, suruh dia mendengarkan True.id, Abam, dia bisa berubah. Ya, sampai jumpa di Abam episode 1097. Tuhan berkati.